Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Salam saudaraku, dimanapun kita pada hari ini, kiranya kasih Tuhan senantiasa menyertai kita. Sebelum kita melakukan kegiatan kita pada hari ini, mari kita dengarkan firman Tuhan menjadi renungan kita. Tapi sebelum itu kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Beri kami hikmat Bapa untuk tetap mengerti dan memahami firman-Mu yang kami dengar pada saat ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi sapaan kita diambil dari 2 Tawarik 6 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Maka engkau pun hendaklah mendengar dari sorga dan bertindak serta mengadili hamba-hambamu, yakni membalas perbuatan orang bersalah dengan menanggungkannya kepada orang itu sendiri, tetapi membenarkan orang yang benar dan dengan membalaskan kepadanya sesuai dengan kebenarannya. Saudaraku, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita ada percobaan, kemanakah kita akan memohon keadilan? Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita kali ini merupakan sebuah kerinduan Daud mengagungkan dan memasmurkan nama Tuhan dengan membangun bait Allah. Renungan kita 2 Tawarik 6 ayat 23 merupakan bagian dari doa Salomo kepada Tuhan agar kiranya Tuhan berkenan memenuhi janji dan harapan Daud ayahnya untuk membangun bait Allah, di mana di dalam doa Salomo, bait Allah yang akan dibangun sebagai tempat Allah berdiam bersama-sama manusia di atas bumi. Dan bangunan ini bukan mengecilkan Tuhan bila kita baca di ayat 18, tetapi menjadi tempat orang-orang berseru kepada Tuhan siang dan malam untuk mendengarkan doa-doa yang akan dipanjatkan ke hadirat Tuhan, untuk mencari keadilan dan mencari pengampunan Tuhan. Jadi jelas saudaraku, semasa pemerintahan Daud, Tuhan belum mengizinkan Daud membangun bait Allah, hanya sebatas mempersiapkan sesuatu yang dibutuhkan dalam pembangunan bait Allah. Dan Salomo yang memenuhi janji Daud kepada Allah untuk mendirikan bait Allah. 2 Tawarik 6 ayat 23 merupakan harapan atas bait Allah yang akan didirikan agar menjadi tempat bagi umat Allah mencari kebenaran dan keadilan Tuhan, dan menegakkan kebenaran dan keadilannya kepada umatnya dengan membenarkan orang benar dan membalaskan kepada orang yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika bangsa Israel ada di pembuangan, mereka merasakan bahwa Tuhan sudah meninggalkan umatnya.
dan dosa-dosa mereka tidak bisa diampuni oleh karena bait Allah telah dihancurkan dan segala perkakas bait Allah dibawa ke Babel. Tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk mengakui dosa-dosa dan menerima pengampunan Tuhan oleh karena bait Allah telah hancur. Namun peristiwa kematian Yesus adalah peristiwa di mana tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Tidak ada lagi tempat atau ruang Maha Kudus, di mana tempat Maha Kudus itu ada di hati orang-orang yang percaya. Sehingga saat ini, dimanapun dan kapanpun kita bisa menghadap Tuhan, kita bisa menghadap Tuhan melalui doa-doa kita kepada Tuhan, tidak lagi di bait Allah yang kita dirikan. Karena Allah ada di setiap hati orang-orang yang percaya. Bukan berarti kehadiran Tuhan Yesus membatalkan hukum Taurat. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Sebab sebelum Yesus naik ke sorga berpesan agar orang-orang percaya tetap berkumpul bersama dan tetap menyaksikan Kristus di dalam hidupnya. Jadi doa merupakan sarana kita untuk mencari kebenaran dan mencari keadilan Tuhan. Maka tetaplah berdoa dan jadikanlah doa menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai tanda kedekatan kita kepada Tuhan dan bukti iman kita bertumbuh bersama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang kami boleh dengar pada saat ini. Kami mengerti bahwa dimanapun, kapanpun kami boleh datang menghadap Engkau oleh karena Tuhan telah ada di dalam hati kami. Ajari kami Bapa agar tetap membangun persekutuan yang baik dengan Engkau sehingga kami boleh bersama-sama dengan saudara-saudara seiman bergandengan bersama untuk tetap memuliakan nama-Mu dalam persekutuan kami sehingga persekutuan kami pun semakin hari semakin baik di dalam Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan. Berkati kehidupan kami Bapa dimanapun pada saat ini. Kiranya kasih Tuhan tetap memimpin, memelihara kami. Sehingga apa yang kami boleh lakukan itu semua untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Buat orang-orang tua kami Zaitun. Dimanapun pada hari ini. Kami berharap maka Zaitun tetap takut akan Engkau. Dan merasakan kasih Tuhan di usianya yang lanjut. Menjadi berkat Tuhan. Karena Zaitun merupakan lambang perdamaian dan kemakmuran. Inilah yang kami harapkan kepada orang-orang tua kami di usianya yang Zaitun tetap boleh menjadi berkat Tuhan bagi anak cucu mereka dan bagi keluarga mereka, tetangga mereka dimanapun. Bila Tuhan tetap memimpin hidup mereka, hati dan pikiran mereka, iman mereka kepada Engkau. Sertai orang tua kami Bapa, agar dalam usianya yang lanjut dia tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap menyertai mereka. Ini harapan kami Tuhan. Demikian juga Bapa, kami juga berdoa buat hari ini yang boleh akan kami lalui. Sekiranya Tuhan yang memimpin kami sehingga apa yang kami perbuat itu semua untuk memuliakan nama-Mu. Setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan, Tuhan memberkati. Kasih karunia Tuhan tetap menyertai dia, memimpin hidup mereka, sehingga tetap bertumbuh di dalam-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan tetap menyertai kita. Shalom.